Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari Rabu ini jam 11 ya, setelah anak-anak melaksanakan KBM bisa berkumpul semua dalam rangka melaksanakan kegiatan, menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh rekan guru kita Pak Tio yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Kegiatan diseminasi budaya positif ini mungkin sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Jadi nilai-nilai budaya positif adalah nilai-nilai yang kebajikan yang sudah kita yakini di sekolah kita, yang bisa kita laksanakan kepada seluruh warga sekolah, sehingga nanti akan membentuk karakter-karakter yang baik pada siswa didik kita, sesuai dengan kurikulum yang sedang kita laksanakan, yaitu kurikulum merdeka ya Bapak ya, yaitu menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila dan melaksanakan budaya positif dengan diseminasi ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebenarnya sudah tahu, lebih cerah lagi, lebih ditingkatkan lagi, sehingga akan membentuk nantinya siswa-siswa yang berkarakter lebih baik sesuai profil pelajar Pancasila tersebut, dan tergambar nanti di sikap ketika belajar anak-anak lebih tertib. Pada pelaksanaan kegiatan ini saya mendukung kepada Pak Tio ya, selaku CDP angkatan 11. Mudah-mudahan Pak Tio selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak sampai selesai ya Pak Tio ya, sampai lulus. Dan mari kita sama-sama Ibu Bapak berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ibu Bapak silahkan bertukar pikiran, cari lebih mendalami budaya positif nanti yang sudah disampaikan, yang nanti disampaikan oleh Pak Tio. Boleh berdiskusi bareng-bareng sehingga terbentuk suatu kesepakatan yang nanti akan bisa kita laksanakan budaya positif itu di sekolah kita. Harapannya mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya Ibu Bapak ya. Lebih seperti itu Ibu Bapak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Iin, dan saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Tangkil dan stafnya yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan diseminasi ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini saya bisa berkumpul bersama Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan diseminasi dengan keadaan hati yang tenang dan gembira karena kehadiran Bapak Ibu di sini. Salawat serta salam saya panjatkan ke
hadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman mendapat syafaat dari Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya pada kesempatan ini untuk bersama Bapak Ibu berbagi sedikit ilmu. Nanti banyaknya saya yang minta dari Bapak Ibu, dari saya hanya sedikit dalam kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Tangkil dalam pendidikan yang saya ikuti di Guru Penggerak Angkatan 11 ini gitu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke bagaimana sih budaya positif yang akan saya sampaikan ini, mari bersama-sama kita membukanya dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon berdiri dan saya minta kesediaannya kepada Ibu Maria untuk memimpin menjadi dirijen. Ya, kami mulai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita diberikan ridho dari Allah dan mendapat manfaat bagi sekolah kita ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian saya kurang jelas. Mangga Bapak Ibu bisa langsung memberikan pertanyaan atau masukan ya. Jadi kita di sini sharing saja. Nah, yang pertama saya di sini ada sebuah pertanyaan pemantik untuk memulai diskusi kita tentang budaya positif. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata budaya, apa yang pertama ada di pemahaman Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya? Siapa yang mau jawab lagi? Kalau mendengar kata budaya spontan mungkin di otak saya itu terlintasnya dengan hubungannya dengan kebiasaan. Menurut saya itu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang. Dari ibu-ibu kalau mendengar kata budaya, apa yang ada di benaknya? Sama ya. Jadi budaya itu menurut Pak Ogi adalah sebuah kebiasaan ya Pak Ogi ya.
kebiasaan yang ada di masyarakat. Betul Pak Ugi, terima kasih. Jadi budaya itu kalau dalam arti katanya definisinya itu sebuah hasil dari cipta, karsa, rasa, dan karya umat manusia. Ya, jadi hasil dari peradaban manusia di zamannya, gitu ya. Apa yang dilakukan oleh manusia di zamannya menjadi kebiasaan yang berulang menjadi kebiasaan pada generasi berikutnya. Generasi itu menyebut kebiasaan itu sebagai budaya. Ya, ada aktivitas adat misalnya. Awalnya mereka hanya mewujudkan misalkan dalam kerohanian mereka terhadap alamnya, gitu ya. Kebiasaan terhadap alam itu kebiasaan persembahan, perwujudan kepada alam dibiasakan lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang dikenal oleh generasi berikutnya sebagai budaya. Jadi budaya itu hasil dari cipta, karsa, rasa, dan karya umat manusia terhadap alam dan zamannya. Nah, sekarang ada pertanyaan kedua. Jadi kira-kira budaya itu tercipta atau diciptakan? Tercipta atau diciptakan? Diciptakan. Berarti kalau menurut Pak Jadi budaya itu diciptakan. Kalau menurut Ibu coba apa? Jadi jawab. Budaya itu diciptakan oleh sekelompok orang-orang tersebut, maka karena terbiasa menggunakan tradisi-tradisi tersebut, maka terjadilah budaya. Nah, contohnya kalau misalkan di Jawa budaya seperti itu dari nenek moyang kita, akhirnya terus menerus sampai sekarang, maka terciptalah budaya. Bukan ciptaan Allah, tapi diciptakan oleh manusia itu. Makanya bukan tercipta, tapi diciptakan oleh sekelompok orang yang ada di kelompoknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jadi. Teman, menurut Pak Jadi budaya itu diciptakan oleh kelompok manusia yang terjadi, seperti tadi contohnya yang Pak Jadi sebutkan. Nah, menurut Pak Jadi diciptakan. Ada nggak yang menurut Bapak Ibu bahwa budaya itu tercipta gitu, tanpa ada yang menciptakan misalkan? Mungkin nggak? Bisa jadi. Berarti dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa budaya itu diciptakan, ada juga yang beranggapan bahwa budaya itu tercipta. Ketika yang mengatakan diciptakan tadi seperti Pak Jadi bahwa manusianya itu membuat sebuah kebiasaan, ya kebiasaan yang berulang bersama kelompoknya gitu ya, sehingga tercipta atau diciptakanlah sebuah budaya, ya dikenal sebuah budaya atau tradisinya. Lalu yang mengatakan tercipta mungkin awalnya tidak menyebut saya menciptakan budaya, tapi saya melakukan kebiasaan-kebiasaan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus diikuti oleh kelompoknya juga sehingga tercipta sebuah bentuk budaya. Jadi dua-duanya bisa kita terima sebagai pemahaman awal tentang budayanya. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah tentang budaya positif. Jadi apa sih budaya positif itu? Terutama budaya positif di sekolah. Coba buangin. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah, yang di dalamnya itu budaya positif itu adalah adanya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah dengan tujuan menciptakan murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dia ada nilai-nilai dan kebiasaan. Itu ya. Lanjut Bu. Ini yang akan kita bahas hari ini.
materi intinya tadi tentang budaya positif itu kita akan dapatkan dengan terlebih dahulu mempelajari yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, lalu yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima lima posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, yang keenam ada keyakinan kelas dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi dalam mempelajari budaya positif itu ada materi-materi ini yang bisa kita pahami dulu sehingga kita mengerti apa sih budaya positif itu gitu ya. Lanjut Bu. Jadi sebenarnya nanti di dalam pembahasan ini tuh Bapak Ibu tuh sebenarnya sudah tahu gitu ya, konsep-konsepnya tuh sudah pernah mengimplementasikan, hanya saja teorinya mungkin belum. Jadi prakteknya sih pasti Bapak Ibu tuh sudah, tapi secara teori mungkin belum ya. Jadi kita kenali coba teorinya apa gitu ya. Lanjut. Pertama kita membahas tentang perubahan paradigma belajar. Lanjut Bu Anggi. Perubahan paradigma belajar ya. Nah, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu duduknya kan sudah berpasangan ya. Pun sini ya Bu. Duduk semua. Yang sudah berpasangan. Nah, nanti kita akan bermain peran, ada yang sebagai penjaga dan ada yang sebagai penggoda. Seperti apa permainannya? Jadi nanti Bapak Ibu yang berpasangan ini silakan mana yang mau jadi penjaga, mana yang mau jadi penggoda. Nah, yang jadi penjaga nanti saya beri secari kertas ya. Yang jadi penjaga nanti mendapatkan kertas. Lalu di kertasnya ini ditulis tentang apa benda atau nilai atau orang atau apapun yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu yang jadi penjaga. Tulis misalkan yang paling berharga apa, ditulisnya. Lalu dikepel di tangan, dijaga. Dikepel di tangan, dijaga. Jangan sampai ada orang yang membuka dan melihatnya. Dijaga ya sebagai penjaga. Lalu sebagai penggodanya dengan sekuat tenaga menggoda, berusaha agar kepala tangan ini dibuka dan diketahui apa isinya. Ya, caranya bisa dengan merayu, ya, bisa dengan menggoda, mengiming-imingi, atau bisa juga dengan mengintimidasi, mengancam, ya, menakut-nakuti. Boleh dengan cara apa saja, berusaha sekuat tenaga agar si penjaga ini membuka kepala tangannya. Ya, ngerti Bapak Ibu? Boleh pakai fisik. Boleh pakai fisik, bukan pakai apa saja, sekuat tenaga supaya kepala tangannya dibuka. Ngerti ya? Kita coba ya. Yang mendapat kertas lumayan. Apa saja yang berharga buat ibu? Penjaga. Siapa yang mau menjadi penjaga tulis. Yang mau menjadi penggoda silakan dengan cara apa saja. Ya, tulis dulu yang mau jadi penjaga. Apa saja yang berharga untuk Bapak Ibu dijaga, dikepal di tangan, bersekuat tenaga, jangan sampai ada orang yang membuka. Sebaliknya yang menjadi penggoda sekuat tenaga agar dibuka kepala tangannya dengan cara apapun. Sudah siap? Silakan yang menjadi penjaga untuk menjaga benda tersebut dikepal, jangan sampai ada orang yang membuka dan melihatnya. Dan yang menjadi penggoda sekuat tenaga berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Silakan dimulai dengan cara apapun. Sudah mulai. Boleh dengan merayu, boleh dengan mengancam, menakut-nakuti. Boleh, maju
Pak Ogi siap megang mic. Jawabannya Pak Ogi. Apapun yang terjadi. Siap. Gini Pak Ogi. Boleh, siap. Tadi malam saya mendapatkan wangsit bahwa apa yang dimiliki sama Pak Ogi untuk keberhasilan ketentraman rumah tangga Pak Ogi, apa yang punya Pak Ogi katanya harus diberikan kepada saya. Ini ada tulisannya. Mimpi satu mimpi dari Bapak tua saudara Pak Ogi bahwa apa yang Pak Ogi itu namanya dulatin. Katanya sesuatu yang berharga, apa nggak tahu nih pada diri Pak Ogi serahkan kepada saya gitu, biar hidupnya Pak Ogi nyaman dan Nggak tenang. bisa gitu. Ya itu juga terserah sama Pak Ogi, saya kembalikan lagi. Masalahnya nih, saya sih demi kebaikan Pak Ogi gitu aja. Saya sih nggak jadi masalah. Iya. Entah itu nggak bisa meluluhkan hati saya. Emang berarti Bapak ini siap menanggung resikonya kalau di belakang ada sesuatu yang terjadi. Tapi ini mimpinya sangat serius sekali. Kata itunya silakan Bapak ini datang ke Pak Ogi untuk meminta amanah gitu. Berarti Bapak tuh nggak tahu hal-hal yang logis yang bisa meluluhkan. Tapi Bapak Ogi kan tahu Bapak Junafit itu siapa? Tahu. Siapa coba? Itu kan Sekarang tangannya Pak Ogi. Kalau di sekolah kita ini udah berapa tahun Pak Edi udah berapa tahun? Oh, kesini alhamdulillah kurang lebih 55 tahun Bapak Ogi. Nah, Pak Ogi kesini kan baru berapa tahun? 1 tahun. Iya, 1 tahun, Nah. 2 tahun, 3 tahun, Iya. tahun ketiga. Artinya sama halnya Bapak ketika di kelas dalam 1 tahun aja udah tahu apa namanya karakter siswa diri Bapak apa dari namanya juga. Dan sebenarnya Bapak tuh harusnya kenal saya lebih dalam lagi. Justru itu bahwa sebelum itu saya telusuri. Maksudnya gini, Masalahnya hal-hal yang ya itu juga ini aja. Itu juga kalau percaya ini iya. Jadi Bapak ini aslinya mau ngasihkan ke amanatnya. Kalau enggak gak jadi masalah saya sih. Ya itu demi kebaikan Bapak itu kalau gitu sama mana. Resiko tanggung sendiri. Oke, siap, selesai. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan lo. Ternyata Ini kan boleh ancaman kan boleh? boleh. Ya, nggak bisa makan dari situ dia tuh. Pak Ogi tetap menjaga benda yang berharga untuk Pak Ogi, walaupun Pak Edi merayu, mengancam dengan nada tinggi, diawali dengan nada rendah, tetap tidak membuka. Pak Ogi tetap tidak membuka. Saya tahu. Seru sekali. Ya sudah. Tapi dari contoh tadi tergambar bahwa Pak Ogi tetap menjaga kepala tangannya agar apa isi di dalamnya tidak diketahui oleh Pak Edi, walaupun Pak Edi sudah berusaha untuk meminta membukanya. Ya, mungkin ibu-ibu yang lain atau Bapak Pak Jadi dan Bang Lupi tadi ada yang membuka, ya, karena misalkan dirayu, kasihan, ya, lalu membuka atau karena takut lalu membukanya. Ya, nah kenapa sih saya tanyakan itu? Coba Bu Abi. Nih, ya, saya mau tanya dulu untuk Bapak Ogi tadi yang tetap menjaga kepala tangannya, mengapa Pak Ogi tetap menjaga dan menutup kepala tangannya? Coba Pak Ogi. ini kan rahasia dan hanya saya yang tahu karena ini hal atau sesuatu yang sangat berharga buat saya. Saya nggak bisa ngasihkan walaupun itu ke teman baik saya sendiri begitu. Sebenarnya bisa, tapi harus dengan berbagai cara, terutama mungkin bisa intimidasi. Kalau secara apa namanya saya menyerahkan dengan lapang dada nggak bakal lagi selesai Pak. Kecuali ada unsur paksaan, ada unsur ancaman yang bisa apa namanya menyudutkan saya dan dengan terpaksa saya harus menyerahkannya. Kalau ujung-ujung saya serahkan nggak bisa. Dia Karena kurang meyakinkan, dia tidak bisa melakukan sisi itu. Kalau meyakinkan bisa dibuka, bisa. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ketiga Pak Ogi. Jadi sebenarnya siapa yang memegang kendali nih untuk membuka atau menutup nih? Kontrolnya ada di siapa? Apakah ada di orang yang
mengancam atau merayu, atau ada di Pak Ogi yang mau menggenggam? Kontrolnya ada di siapa Pak Ogi? Posisi yang seperti tadi ya. Iya, ya, seperti itu tuh. Jadi sebenarnya kontrol memegang dan membuka atau menutup ini ada di siapa kontrolnya? Kontrolnya nih ada di siapa? Kalau itu sebenarnya kalau dia bisa membaca situasi, yang kontrolnya ada si perayu. Kalau menurut saya, Kontrolnya ada di perayu. Sebenarnya kalau dia benar-benar bisa memahami situasi dan kondisi orang tersebut, biar dia bisa membukanya, kan? Kata Bapak tadi boleh dengan berbagai macam cara, kan? Yang penting dia bisa mau membukanya, kan? Bisa dikontrolnya yang di perayu itu. Jadi kontrolnya ada di perayu menurut Pak Ogi. Ada pendapat lain nggak? Kontrol untuk membukanya ada di siapa? Pak Jadi, beri Pak Jadi. Ada pada kontrolnya ada pada orang yang dirayu. Orang yang dirayu tergantung pendirian orang dirayu tersebut, apakah kokoh pendiriannya atau gampang goyah. Kalau misalkan gampang goyah, dirayu, diancam, bisa terpukul lah. Daripada saya takut, lebih baik saya buka. Daripada saya nanti apa, nah saya buka. Itu tergantung pendirian daripada orang tersebut. Bisa jadi gitu. Dan apabila ia perannya lebih pinter dan orang lain yang belum kenal, bisa jadi perayunya atau yang mengintimidasinya atau yang mengancamnya bisa jadi seperti itu. Ya, kasih jadi menurut Pak Ogi kontrolnya ada di penggoda atau perayu. Menurut Pak Jadi kontrolnya ada di diri orang yang menjaga itu sendiri, mau membuka atau mau tetap menutupnya, ya Pak Jadi ya. Tergantung dengan keyakinan dan disiplin dirinya, ya Pak Jadi ya. Nah, ini sebagai pengantar tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi budaya positif itu nanti akan dibahas lagi tentang teori kontrol ya. Jadi kadang kita tuh di sekolah nih merasa kita bisa mengontrol murid. Dengan memarahi murid kita merasa bisa bahwa murid nantinya nurut ya. Lalu kita juga merasa bisa membentuk karakter murid dengan apa? Dengan misalkan kita nasihati, kita merasa bisa membentuk karakter murid. Padahal nanti kita bahas coba Bu Ami. Ya, tuh. Padahal ada dalam teori kontrol bahwa itu semua itu adalah ilusi. Ya, hanya ilusi. Kita bisa mengontrol orang lain itu hanya ilusi. Hanya perasaan kita saja. Ya, ada orang misalkan galak, pemarah. Kita merasa kita bisa merubah orang itu dengan tindakan kita. Sebetulnya itu tuh hanya perasaan kita saja. Sebenarnya kontrolnya itu ada di dirinya dia sendiri gitu. Seperti yang pertama nih, ada ilusi guru mengontrol murid. Guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang menjadi perintah atau keinginan guru. Itu tuh hanya ilusi. Ya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita membuat siswa merasa bersalah untuk menguatkan karakternya. Itu juga ternyata hanya ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif nasihat-nasihat kita itu nasihat yang positif, efektif dan bermanfaat. Guru memberikan pujian untuk menguatkan karakter anak seperti kalau kamu rajin akan mendapat juara 1, itu bisa menumbuhkan karakternya. Ternyata itu juga hanya ilusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, misalnya memaksa anak untuk segera saling minta maaf ketika bertikai sebagai langkah aman guru agar kondisi segera kondusif. Ternyata itu juga ilusi. Jadi merubah karakter, mengontrol orang itu tuh hanya ilusi. Ternyata kita tuh gak bisa. Menurut teori kontrol ini, ya, menurut teori kontrol ini kita tuh sebenarnya gak bisa merubah karakter anak dengan misalkan memarahinya atau memujinya, gak bisa. Ya, menurut teori kontrol ini, ya, lanjut. Nih, dulu kita punya pemahaman tentang stimulus respon, makanya kita beranggapan kita bisa merubah anak gitu ya. Kita kasih stimulus, misalkan dengan pujian atau dengan rayuan atau dengan nasihat, ayo nak rajin belajar gitu ya.
rajin belajar, nanti kamu akan jadi anak pintar. Dengan stimulus itu kita merasa bisa membuat anak rajin belajar. Ternyata paradigmanya sudah berubah dari yang dulu kita belajar tentang stimulus respon, sekarang tentang teori kontrol. Nah, di mana ketika stimulus respon, mungkin ketika belajar kita tidak diberikan pemahaman yang seperti ini. Ya, kita diberikan pemahaman yang bagus-bagus saja gitu ya. Tapi kembali lagi tidak ada teori yang sempurna gitu. Mungkin nanti ketika ada teori baru, yang lainnya akan ada koreksi lagi gitu ya. Nah, di stimulus respon kita menganggap bahwa kebutuhan kita tuh sama gitu. Tapi di teori kontrol kebutuhan kita tuh berbeda. Ya, lalu semua orang melihat hal sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Misalkan ini jelek, jangan lakukan gitu ya. Ternyata nggak bisa. Di teori kontrol kita harus memahami bahwa setiap orang tuh punya pandangan tentang dunianya sendiri, tentang pandangan tentang mereka sendiri gitu ya. Dan lain-lain tuh ya. Orang bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengontrol saya. Nggak bisa. Menurut teori kontrol yang bisa mengontrol kita tuh hanya diri kita sendiri dan lain-lain tuh ya. Nanti bagi. Nah, itu tentang gambaran awal teori kontrol ya, nanti kita akan dalami lagi. Lanjut, ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut, boleh. Nih, Pak Edi coba yang suka menerapkan disiplin. Ada sebuah miskonsepsi ternyata Pak Edi ya. Kadang kita tuh, kebanyakan dari kita tuh menganggap bahwa kata disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, teratur, ya, patuh kepada peraturan, ya. Kalau nggak patuh ada hukuman, gitu ya. Kita berpikir bahwa disiplin itu seperti itu, ya. Jadi tentang kepatuhan, dan kalau tidak patuh ada hukuman. Ternyata bukan begitu disiplin itu, ya. Jadi kita tuh kemarin itu cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, padahal coba bisa. Padahal disiplin yang sebenarnya itu adalah kaitannya dengan kemampuan kita dalam mengontrol diri. Mengontrol diri dengan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini. Jadi contohnya, misalnya Pak Edi meyakini bahwa menjaga kebersihan. Nah, itu tuh menjadi nilai yang diyakini. Ketika kita tidak menjaga kebersihan, kita tidak nyaman. Jadi karena kita meyakini kebersihan, jadi bukan karena adanya peraturan di sekolah kalau tidak menjaga kebersihan akan dihukum. Tidak begitu. Jadi yang dihukum tidak disiplin, tidak begitu. Jadi disiplin itu tentang mengontrol diri, kemampuan kita mengontrol diri kita sendiri, berpegang pada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Ya, nilai-nilai kebajikan itu banyak. Ada yang diambil dari agama, ya. Nilai agama itu nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai agama, ketika kita meyakini nilai agama, misalkan membunuh itu tidak boleh, ya berarti kita kan tidak akan membunuh tanpa adanya aturan pun gitu ya. Ketika kita meyakini bahwa membunuh perbuatan yang keji, itu kan nilai yang kita yakini, ya kita tidak akan membunuh. Begitupun juga di sekolah gitu, nilai-nilai yang diyakini itu harus disadari bersama sehingga kita bisa melaksanakan itu secara sadar tanpa adanya aturan gitu. Ya, lanjut Bang. Nih, nilai-nilai kebajikan universal ya. Banyak dari agama, dari negara kita ada Pancasila, itu nilai kebajikan ya. Nah, di sekolah ada namanya P5, profil belajar Pancasila, itu nilai kebajikan. Isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, itu nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Nah, kita breaking dulu Bogi. Coba tebak gambar ini artinya apa? Siapa yang mau jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Menurut saya kerak telur. Kerak telur. Telur. Betul.
handal, betul. Lanjut. Ada satu lagi nih. Siapa yang jawab? Nasib buruk. Nasib buruk. Wah, ini orang Bu betul ya. Itu sedikit aja supaya santai lagi. Nah, kita lanjut lagi tentang teori motivasi perilaku manusia, ya. Kaitan dengan penerapan budaya positif, ya. Siswa ketika suatu perbuatan dilakukan, atau kita juga jangan memberikan embel-embel imbalan atau penghargaan kepada siswa ketika melakukan sesuatu, tapi kita dorong agar siswa itu melakukan hal tersebut berdasarkan dia ingin menghargai dirinya karena dia punya nilai-nilai yang dia yakini. Lanjut. Nah, kenapa kita nggak boleh ada hukuman, ada penghargaan? Karena ada istilahnya dihukum oleh penghargaan, ya, dihukum oleh penghargaan. Seperti apa sih? Yang pertama, penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, yang ranking 1 dapat penghargaan, yang gak ranking gak dapat penghargaan apa-apa gitu. Padahal yang tidak ranking itu mereka ada proses kan ya, ada proses walaupun sedikit gitu kan. Maksudnya dari yang ranking mah kelihatan nilainya tinggi jadi didapat penghargaan. Yang tidak ranking kan mereka juga proses. Dari yang misalnya tidak bisa pakai sepatu menjadi bisa pakai sepatu, itu kan harusnya juga kita beri penghargaan gitu kan kalau mau penghargaan semua. Tapi kan pelaksanaannya tidak seperti itu. Yang dapat penghargaan itu yang ranking saja. Padahal yang lain juga melakukan prosesnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama-sama mencoba mengendalikan perilaku orang. Motivasinya dari luar. Hukuman itu motivasi eksternal, penghargaan juga motivasi eksternal dari luar. Sementara yang dari luar itu tidak berlangsung lama menerap di dirinya tuh. Kalau dianya hilang, orang yang memberi penghargaannya hilang, dia bisa jadi kembali ke tabiat awalnya. Jadi bergantung pada orang nantinya. Nah, yang ketiga nih, manusia pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat seperti hukuman. Itu tadi, ketika penghargaannya sudah tidak ada, akhirnya dia menunggu tuh, ya, menunggu penghargaan. Dalam waktu menunggu itu dia tidak melakukan apa-apa, akhirnya tidak mau berkembang, tidak mau belajar lagi. Jadi dia dihukum oleh penghargaan gitu. Ada lagi istilah-istilah yang lebih hebatnya. Penghargaan itu merusak hubungan, ada. Tapi saya tidak tampilkan di sini ya. Lanjut, Bu. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi ketika diberikan. Ya, ada rasa sakit, bukan hanya fisik, sakitnya kadang di hati atau di mental, ya, ketika pemberian hukuman itu. Kalau konsekuensi sih sesuatu harus terjadi berdasarkan kesalahan yang logis gitu. Konsekuensinya itu logis, berkaitan dengan apa yang dia lakukan gitu. Ya, misalkan anak tidak mengerjakan PR, ya dia mendapat konsekuensi. Apa konsekuensinya? Yang berkaitan dengan dia tidak mengerjakan PR. Tapi kalau hukuman nanti bentuknya tidak mengerjakan PR, tapi anaknya suruh lari keliling lapangan. Jadi kan tidak ada kaitannya kalau hukuman itu ya. Lalu Bapak Ibu bisa baca sendiri aja. Membuat anak sakit, kalau hukuman itu ya membuat anak akan membenci kedisiplinan, paksaan. Kalau konsekuensi tidak. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, tapi ini pun belum merupakan cara yang terbaik. Konsekuensi pun ada, ibaratnya pengaruh dari luar, tidak menumbuhkan kesadaran sendiri. Nah, dalam teori motivasi ini seharusnya kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Kalau hukuman dan konsekuensi masih ada pengaruh dari luar. Jadi ini pun belum yang sempurna. Yang seperti apa yang sempurna? Coba lanjut. Kita coba dulu menentukan contoh-contoh ini masuk ke dalam
hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama nih, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Anak terlambat lalu dihukum disuruh nulis saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di bukunya, itu hukuman atau konsekuensi? Simpan dulu ya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker, konsekuensi? Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Ini maksudnya untuk melepas sepatu mungkinnya atau gimana ya? Jadi ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran olahraga, konsekuensi atau hukuman? Ada yang jawab hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Nah, kita coba lihat jawabannya. Oh ya. Suruh nyatet ketika dia terlambat itu hukuman. Ya. Lalu lari keliling lapangan basket karena terlambat itu hukuman. Ya. 15 kali push up ketika nggak pakai masker, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret itu konsekuensi karena logis ya, berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat gitu ya. Membersihkan tumpahan air di meja, air tumpah sudah dibersihin, itu konsekuensi ya. Lalu disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena nggak pakai sepatu hitam, itu hukuman ya, karena ada tindakan fisik di situ. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam pelajaran olahraga karena sedang berolahraga, suruh lari kan gitu ya, karena dia terlambat, jadi itu konsekuensi, itu nyambung. Jadi konsekuensi itu ada hal logis yang masuk akal dan berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat. Kalau hukuman tidak, hanya ingin memberikan efek jerah saja ya. Lanjut Bang. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tadi kita menumbuhkan motivasi tentang teori kontrol itu harus berdasarkan dari kesadaran dalam diri, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nah, di kelas anak-anak itu harus kita ajak untuk membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai apa yang anak-anak yakini, begitu. Misalnya nih, anak-anak tuh meyakini bahwa kita itu harus saling menghargai. Jadi ada nilai saling menghargai. Jadi dia tuh harus memegang nilai itu menjadi keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh anggota kelas bahwa kita harus saling menghargai tanpa adanya guru yang membuat peraturan. Misalnya jika berantem dihukum apa? Misalkan jika berantem dihukum lari keliling lapangan, tanpa adanya peraturan-peraturan seperti itu. Jadi kita munculkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga kelas ya. Cara pembuatannya itu Bapak Ibu bisa curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi berangkat dari peraturan dulu, ada peraturan lalu dirubah kata-katanya menjadi keyakinan ya. Mencatat semua masukan-masukan murid, ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif,
Lalu tinjau ulang keyakinan kelas. Semua warga kelas menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas diletakkan di dinding yang mudah dijangkau. Bapak Ibu, kalau peraturan itu biasanya kata-katanya itu pakai kata jangan, ya, atau dilarang. Dilarang berisik, misalkan ya. Dilarang makan di kelas. Apalagi jangan berantem. Kalau peraturan itu biasanya ada kalimat negatif, larangan. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu kita rubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Misalnya jangan makan di kelas, kita rubah tuh kata jangannya kita hilangkan menjadi kalimat positif. Misalnya makanlah ketika jam istirahat, gitu. Jadi kan positif kalimatnya. Jangan ada kata jangan, jangan ada kata jangan, gitu. Jangan ada kata jangan, ya. Jangan berbicara kotor. Kita ganti jangannya tuh kita ganti jadi berbicara dengan sopan, misalkan gitu. Tuh, ya. Jadi kalau peraturan itu biasanya bernada larangan, kalau keyakinan kelas bernada nilai-nilai yang positif berdasarkan kebajikan-kebajikan tadi, ya. Lanjut. Nih, coba kita lihat. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu nilai apa yang dia yakini? Misalnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia menuju nilai apa? Nilai disiplin, ya. Disiplin, ya, betul ya. Lalu dilarang mengganggu orang lain, dia menuju nilai apa yang dia yakini? Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan, ya, kenyamanan atau misalkan saling menghargai, ya, bisa ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dia meyakini nilai apa tuh? Disiplin dan menghargai waktu, misalkan. Dilarang melakukan kekerasan, kita rubah ke dalam keyakinan kelasnya berpegang pada nilai apa? Menghargai, saling menghargai, ya. Dilarang menggunakan narkoba, itu nilai apa yang dia pegang tuh? Kesehatan, ya. Kesehatan, ya. Dan apa tuh? Hukum, taat peraturan dan hukumnya. Bergantian atau menunggu giliran, nilainya nilai apa? Keyakinannya. Tertib, disiplinnya. Menggunakan masker, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai apa tuh? Tertib, ketertibannya. Coba berkata, Bu Anggi. Tanggung jawab yang pertama itu dong, menghormati orang lain, berkomitmen. Ya, ada yang benar, ada yang belum benar. Ya, lanjut bagi. Ada breaking lagi. Coba Bapak Ibu breaking dulu. Tadi sudah banyak materinya. Temukan dari dua gambar ini perbedaannya ada apa saja. Coba pakai mic-nya. Oh, Mariam. Perbedaannya menurut saya itu anak yang perempuan memakai ini pita yang itu yang sebelah kaki, yang sebelah kanan memakai pita, yang sebelah kiri tidak. Tuh, saya. Baik. Saya dulu. Yang cewek gambar sebelah sono. Kalau yang dari sini kaos kakinya kan pendek semua. Kalau dari sono panjang satunya. Iya. Oke. Lagi. Kalau saya sebelah sana laki-lakinya nggak gendong tas, kalau di sini yang laki-lakinya gendong tas atau apa itu? Ya, sebelah apa itu? Lanjut. Ayo. Goyang. Celana pada anak laki-laki Pak, itu titik 2 sebelah kiri. Oh, ya, kancingnya 2 gitu. Masih ada. Yang satunya baju pink lengannya tuh ya. Iya. Nah, satunya biru.
di belakang tas tuh ada cuma 2 ya. Segi yang lancip itunya lebar tuh. Ini. Iya itu. Iya. Ada lagi nggak? Iya, cukup ya. Ada lagi ya. Coba tepuk tangan dulu. Tapi masih konsentrasi, ya. Walaupun sudah siang masih konsentrasi. Kita lanjut lagi, Bang. Sekarang kita masuk ke materi tentang kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi tadi anak itu dalam melakukan sesuatu itu harus terdorong oleh, dalam teori motif kontrol, hanya dia yang bisa mengontrol dirinya. Dalam teori motivasi, motivasinya harus dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini di materi tentang kebutuhan dasar manusia, anak itu bertindak itu atas dasar kebutuhannya. Ya, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup, atau bahasa Inggrisnya apa, Bang? Survival, bertahan hidup. Seperti apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Jadi orang itu secara fisiologis dia akan mempertahankan kehidupannya dengan makan, ya, kebutuhan untuk makan, ya, apalagi rumah, ya, kesehatan. Nah, itu kebutuhan fisiologisnya untuk bertahan hidup. Ya, itunya dipenuhi. Lalu ada juga kebutuhan bertahan hidup dalam aspek biologis, ya, kaitannya dengan kebutuhan untuk reproduksi keturunan, ya, kaitannya dengan kebutuhan untuk melangsungkan keturunannya dalam bertahan hidup tuh, ya, kebutuhan reproduksinya seperti manusia itu menikah, ya, itu kebutuhan hidupnya, ya. Lalu ada komponen tadi fisiologis, biologis, psikologis, kebutuhan untuk merasa hidupnya itu aman tanpa gangguan, gitu ya, tanpa ancaman. Itu jadi anak bertindak untuk kebutuhannya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Seperti apa kira-kira kebutuhan untuk mendapat kasih sayang, Bang? Anak itu bertindak, kadang dia itu ingin memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima, ingin diterima keberadaannya. Ya, seperti ini. Kadang dia caper, ya, sebenarnya dia tuh ingin diperhatikan, gitu. Jadi dia tuh bertindak untuk memenuhi kebutuhannya, ingin diperhatikan, ingin diberikan kasih sayang. Yang ketiga ada kebutuhan untuk penguasaan. Ada anak yang merasa dia lebih hebat dari teman-teman yang lain. Dia tuh ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Setiap orang tuh sebetulnya seperti itu. Jadi ingin merasa ini saya lebih mampu, gitu. Ya, itu dorongan kebutuhannya sebenarnya, ya. Lalu ada kebutuhan akan kesenangan. Ya, ada anak itu lari-lari di kelas, ketika ditanya kenapa kamu lari-lari di kelas, ya saya senang Pak lari-lari dengan teman-teman. Itu karena dia ingin memenuhi rasa kebutuhan kesenangannya yang terpenuhi. Ada juga yang terakhir kebutuhan akan kebebasan. Misalnya di kelas ketika belajar matematik diam saja, ya, pengennya di luar. Nah itu dia ingin bebas, nggak mau diatur. Itu sebagai kebutuhan dia juga sebenarnya, kebutuhan akan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Ya. Jadi anak itu bertindak selain tadi dalam teori kontrol, karena kontrolnya hanya dia yang punya. Lalu dalam teori motivasinya dari dalam dirinya. Dalam teori kebutuhan dasar, karena dia punya 5 kebutuhan
dasar yang harus dipenuhi. Lanjut Bu Anggi. Nih, coba ada beberapa kasus. Coba Bapak Ibu amati, ini mereka ingin memenuhi kebutuhan apa? Ya, saya bacakan. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Ibu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, coba. Jika jawaban Bimonya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira Bimo ingin memenuhi kebutuhan apa dalam kebutuhan dasar hidupnya? Cinta dan kasih sayang, kesenangan. Berarti ada yang jawab cinta dan kasih sayang, ada yang jawab kesenangan. Disimpan dulu, lanjut oke. Lanjut dulu. Yang kedua, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Dinda? Jika jawaban Dinda seperti ini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan, kesenangan. Ada yang kebebasan, Pauki sendiri kesenangan. Coba lanjut. Oh, nggak ada jawaban. Yang pertama itu jawabannya ketika anak aku senang ingin kejar-kejaran itu dia mengejar rasa senang. Dia tuh cukup ingin merasa senang gitu tuh. Kalau dia kejar-kejaran, dia tuh senang. Jadi dia tuh ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya gitu. Yang pertama tuh Kopi. Ya, yang kedua coba bagi. Nah, yang kedua ini dia itu tidak mau dilarang. Kalau tidak mau dilarang itu berarti dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Tidak mau dilarang, dia ingin kebebasan. Jadi dia itu ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi pertama kesenangan, yang kedua kebebasan. Kalau kasih sayang, kira-kira contohnya gimana? Kalau kita dia bilang kasih sayang, apa namanya, sering saya temukan ya kasus sendiri. Jika saya itu kadang ada anak yang nggak ada justru kan, maksudnya nyari perhatian saya tuh dengan hal-hal yang ya kadang terkadang pendidikan gitu, tapi pengen dilihatin sama saya gitu, ditonton-tontonin gitu, kayak itu jadi pengen narik perhatian saya, walaupun itu kadang bikin saya kesel karena lain daripada yang lain. Ada seorang anak kayak gitu tuh suka itu lagi makan kertas gitu, pengen dilihat itu masa dimarahin ya, bukannya malah itu malah tambah-tambah, tapi senang dia ketika saya nada saya itu ya nggak apa kayaknya deh. Ya mungkin sekarang latar belakang keluarga juga saya udah tahu itu dan seperti apa. Jadi itu menurut saya itu salah satu kasusnya tuh pada diri saya tuh, karena dia caper pengen cari perhatian guru, mungkin karena kurang jablay lah. ya, jadi ada anak Wogi yang caper, itu tandanya dia ingin memenuhi kebutuhan akan kasih sayang ya Wogi ya. Tuh. Lanjut Bu. Nih dari Aristoteles, filsuf Yunani. Pendidikan itu punya akar yang pahit, tapi buahnya manis. Benar nggak? Akarnya pahit, buahnya manis. Jadi kalau dijelasin gimana tuh?
pendidikan tuh punya akar yang pahit, tapi buahnya manis. Iya, jadi diawalnya tuh dalam membuat dasarnya itu sulit, sakit, pahit. Tapi dengan kepahitan itu bisa menumbuhkan buah yang manis daripada langsung ngambil buahnya. Lanjut. Nah, yang kelima, 5 posisi kontrol. Tadi udah disampaikan tentang teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar. Sekarang 5 posisi kontrol. Coba Wangi lanjut. Apa benar kita bisa mengontrol murid? Wangi, kita tonton videonya. Wangi benar? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tepuk tangan dulu buat videonya yang luar biasa. Dari video tadi kita diperlihatkan adanya 5 posisi kontrol. Kalau mana yang ideal tadi sudah dijelaskan ya di video bahwa yang ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, yang saya mau tanya, coba Bapak Ibu berefleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Posisi kontrol yang mana yang biasa dilakukan atau yang pernah dilakukan, yang sering dilakukan? Ibu Mariam. Kalau saya di posisi yang mana ya Pak? Mungkin pernah waktu-waktu itu di hukuman. Terus di posisi yang merasa bersalah. Kadang-kadang murid yang seperti itu. Soalnya merasa bersalah. Terima kasih Bu Mariam. Jadi Bu Mariam pernah melakukan posisi kontrolnya di posisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Efektif tidak Bu yang dilakukan ketika memberikan hukuman lalu membuat anak rasa bersalah itu membuat anaknya tidak mengulangi lagi atau tetap mengulangi lagi
kadang ya tetap mengulangi lagi. Ya, Bapak ini Kalau saya merasakan semuanya dari manajer, dari hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman juga, pemantau dan posisi kontrol, semuanya ada kalau pada saya. Terima kasih. Komplit. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi benar kata Bapak ini, sebenarnya secara konsep tuh Bapak Ibu sudah melakukan gitu. Hanya di sekarang saja diperkenalkan tentang teorinya kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti pernah jadi penghukum. Ya, anak buat salah memberikan hukuman, memarahi itu posisinya sebagai penghukum. Pasti pernah. Saya pun pernah gitu ya. Sebagai pembuat rasa bersalah, nggak marah sih, tapi anak tuh ditunjukin kamu tuh melakukan itu salah, begitu salah. Jadi membuat anak tuh merasa dia tuh membuat suatu kesalahan gitu ya, tindakannya itu salah gitu, walaupun tidak dimarahi ya. Lalu sebagai teman ngomongnya baik ya, ibu guru kelas 1 nih biasanya sebagai teman ya, jadi merangkul tapi guru ini ketika merasa temannya nanti anaknya ketergantungan gitu, sama seperti penghukum dan yang lain ketergantungan. Kalau ketemunya dengan yang galak nantinya nggak maunya dengan yang sebagai teman. Jadi karena itu masih dari luar motivasinya tuh, bergantung pada guru yang sebagai teman itu. Lalu sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau tuh selalu mengembalikan kepada aturan ya. Ini di sekolahnya ada aturan ini, benarkah tindakan kamu gitu. Jadi selalu mengembalikan kepada aturan dan apa konsekuensi ketika dilanggar. Nah, yang ideal itu dalam teori posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer. Jadi sebagai manajer ini mendorong anak ketika melakukan kesalahan itu untuk memunculkan kesadaran dari dalam dirinya gitu, dan bertindak untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebelumnya. Lanjut lagi, sedikit lagi. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut lagi. Nah, peran sebagai manajer ini itu harus sudah terbiasa kita lakukan. Nanti ketika kita bertemu dengan masalah siswanya, ada cara yang ditawarkan oleh teori ini, restitusi namanya, segitiga restitusi. Ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu.
Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Baik. Tadi sudah ditayangkan contoh penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di sekolah ketika siswa membuat kesalahan. Ya, pertama itu menstabilkan identitas. Ya, yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Lanjut, Bang. Dan ini juga penjelasannya tadi sudah disampaikan bahwa menstabilkan identitas itu membuat sebuah prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak itu harus digeser dari kalau membuat kesalahan itu dia gagal, sebenarnya dia itu sedang belajar gitu. Jadi sedang belajar, jadi yang gagal itu kita geser kepada identitas sukses gitu ya. Lalu yang kedua validasi tindakan yang salah. Sebuah prinsip bahwa setiap perilaku itu sebenarnya ingin memenuhi suatu kebutuhan tertentu gitu. Setiap perilaku itu punya alasan. Jadi guru itu perlu mengenali setiap kebutuhan murid ketika melakukan suatu perilaku. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengaitkan tindakan yang salah dengan nilai kebajikan yang diyakini melalui pemberian pertanyaan yang bermakna untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Lanjut, Bang. Jadi ini adalah segitiga restitusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ditemukan di sekolah. Nah, untuk kesempatan yang terakhir ini saya akan membagikan pengalaman mengimplementasikan budaya positif di sekolah dalam bentuk penerapan segitiga restitusi yang skenario-nya saya lakukan bersama siswa di kelas 6. Anggap Pak Ibu ditonton, coba pakai. Nanti ketawain ya. Waalaikumsalam. Ada apa nih, Man? Ini menyampaikan di kelas manusia marah dia menaya. Baik, terima kasih Naila. Tolong sampaikan kepada Fauzia pada
kancingnya ireng. Seharusnya dia sudah bisa pulang. Bisa ya? Baik, Pak. Zia, tadi Naila ketua kelas datang ke Pak Tio. Dia mengatakan katanya Zia memarahi Munaya. Betul begitu Zia. Betul, Pak. Zia kesal sama Munaya. Kenapa Zia kesal? Munaya selalu mengejek, Pak. Ketika nilaiku lebih kecil, dia selalu mengejekku. Aku kesal, Pak. Dia mengerti Zia pasti kesal. Dia juga kalau berada di posisi seperti Zia pasti dia kesal. Wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Lalu apa yang Zia lakukan? Dia merobek buku Munaya, Pak. Zia pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Coba ceritakan kepada Pak Tio. Zia kesel, Pak. Munaya selalu mengejek Zia. Zia membela diri, Pak. Zia tidak bisa diam saja. Zia ingin Munaya berhenti mengejek. Betul Zia, Pak Tio ada alasan Zia. Kalau Pak Tio berada di posisi Zia, dia pasti melakukan hal yang sama. Bersyukur Zia tidak melakukan hal yang buruk seperti memukul. Mengapa Zia bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal yang lebih buruk? Karena Zia menghargai Munaya sebagai teman, Pak. Betul Zia, ketika Zia kesal dan merobek buku Munaya, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan nilai kebajikan yang Zia yakini? Tidak, Pak. Zia salah. Kira-kira perbuatan Zia itu tidak sesuai dengan nilai apa yang Zia yakini? Saling menghargai, Pak. Menurut Zia, sikap saling menghormati dan menghargai dengan teman itu penting tidak? Penting, Pak. Jika menurut Zia sikap saling menghargai itu penting, nanti ketika Zia kesal dan bicara, bagaimana sikap Zia untuk menjaga nilai saling menghargai itu? Harus lebih sabar, Pak. Betul. Apakah Zia bersedia memperjuangkan nilai saling menghormati ini dengan memperbaiki hubungan dan permasalahan Zia dengan Munaya? Zia bersedia, Pak. Apa yang akan Zia lakukan? Zia akan lebih bersabar, lalu meminta maaf dan mengganti buku Munaya, Pak. Terima kasih Zia, tepat sekali sikap Zia itu. Pak Tio tunggu kabarnya ya. Pak Tio juga ingin berbicara dengan Munaya. Silakan sekarang Zia boleh pulang. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kabar Munaya? Baik, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya dipanggil di jam istirahat. Alhamdulillah. Ingin berbicara sebentar dengan Munaya. Setelah itu Munaya boleh istirahat. Baik, Pak. Munaya, Pak Tio sudah berbicara dengan Zia. Zia juga sudah bercerita, katanya Zia merasa kesal karena Munaya selalu mengejek nilainya. Betul begitu. Nilai saya memang lebih keren, Pak. Saya sengaja. Berbuat salah atau tidak, manusia tidak ada yang sempurna. Pak Tio ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Munaya pasti punya alasan. Saya sengaja, Pak. Karena awalnya saya merasa bangga bahwa saya lebih hebat dari Fauzia. Betul Munaya, Pak Tio juga pasti merasa bangga ketika mendapat nilai yang lebih baik. Tetapi rasa bangga kita jangan sampai membuat orang lain merasa dikecilkan. Kemarin saya cerita, dia merasa sedih dan kesal karena diejek oleh Munaya. Maaf, Pak. Munaya merasa salah. Pak Tio hargai kalau Munaya betul merasa bersalah. Apakah ada keyakinan kelas kita yang tidak sesuai dengan perbuatan Munaya? Ada, Pak. Setiap siswa perlu saling menghargai. Apakah Munaya bersedia menjaga nilai tersebut?
dan memperbaiki lingkungan Maya dan Fauzia? Munaya bersedia, Pak. Apa yang akan Maya lakukan? Munaya akan meminta maaf kepada Fauzia, lalu mengajak teman-teman untuk menjaga keyakinan kelas kita untuk saling menghargai, Pak. Terima kasih Munaya. Sikap yang tepat Patio hargai dan Patio tunggu kabar selanjutnya dari Munaya ya. Sekarang silakan Munaya boleh beristirahat. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Ya. Jadi Bapak Ibu, itu pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah dalam bentuk penerapan segitiga restitusi ketika menemukan permasalahan siswa di kelas. Ya. Nah, dari pengalaman tadi saya akan memberikan refleksinya gitu. Jadi yang saya lakukan itu tadi posisi kontrolnya sebagai manajer. Ya, jadi menggali siswa itu untuk memunculkan kesadaran dari dalam dirinya. Itu ya, Bu. Ya. Jadi peran kontrol tadi posisi saya sebagai manajer. Ya. Lalu saya tuh perlu berlatih lagi terus menerus supaya dapat menerapkan restitusi ini setiap masalah, karena tidak mudah ya, apalagi di SD masalahnya itu harus saat itu juga diselesaikan ya. Terkadang kan tidak bisa kita harus membawa anak dulu kemana untuk melakukan segitiga restitusi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan ke depannya. Nah, kedepannya saya akan menggali lebih dalam potensi diri untuk mengelola pembelajaran yang berpusat pada siswa, mempraktikkan budaya positif secara kontinu, dan menyusun cerita baik, implementasi budaya positif, dan memberikan kepada rekan sejawat. Nah, ini saja Bapak Ibu materinya. Kalau boleh di akhir saya memberikan penguatan kesimpulannya. Kalau di awal tadi saya bertanya, budaya positif itu tercipta atau diciptakan? Ya. Pogi bilang tercipta, Pak Jadi bilang diciptakan. Nah, dari proses kita belajar tadi, saya beri penguatan bahwa yang pertama kita belajar tentang teori kontrol. Dalam budaya positif itu ada teori kontrol, teori disiplin, teori motivasi, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dalam teori kontrol ketika dijelaskan, jadi yang bisa memegang kontrol diri kita itu hanya kita sendiri. Tadi contohnya ketika kita bermain penggoda dan penjaga, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita tuh hanya kita sendiri gitu ya. Jadi dalam teori kontrol itu kita yang bisa mengontrol diri kita. Lalu disiplin itu bukan tentang bagaimana hukum menghukum, tapi disiplin itu adalah kemampuan kita mengontrol diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Lalu dalam teori motivasinya, bahwa motivasi itu harus dari dalam diri kita, tidak boleh berasal dari luar diri kita. Jadi motivasi itu harus tumbuh intrinsik, tidak ekstrinsik. Kebutuhan dasarnya bahwa setiap perbuatan orang itu punya alasan. Setiap orang bertindak itu untuk alasannya itu memenuhi kebutuhan. Ada berapa tadi? Ada 5 kebutuhannya. Lalu yang ini ada posisi kontrol gurunya sebagai manajer, bukan sebagai teman, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi posisi kontrolnya sebagai manajer. Yang terakhir, ketika menemukan masalah, kita menerapkannya dengan penyelesaiannya melalui segitiga restitusi. Nah, kalau hal-hal ini dilakukan di sekolah lalu menjadi sebuah kebiasaan, dengan sendirinya akan tercipta budaya positif. Jadi sebenarnya budaya positif itu tidak kita seperti ini kan, misalnya ada budaya positif dilarang buang sampah sembarangan, kita buat, lalu kita kalau buang sampah hukumannya apa? Jadi tidak kita buat seperti ini budaya positif itu, tapi kita biasakan hal-hal ini nih. Kitanya yang kontrol itu hanya kita, nggak bisa dipengaruhi orang. Kitanya disiplin mengontrol diri, kitanya memunculkan motivasinya dari dalam diri, tidak karena penghargaan, tidak karena hukuman. Lalu
kita juga melakukan sesuatu karena kebutuhan kita yang harus dipenuhi, terus kita juga lakukan posisi sebagai manajer, lalu kita lakukan sekitar restitusi. Kalau kita biasakan ini, dengan sendirinya akan tercipta budaya positif tanpa harus kita buat poin-poin apa budaya positifnya gitu. Karena kalau kita ciptakan ini nanti jadinya menjadi peraturan sekolah, bukan budaya sekolah. Nah, itu jadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya. Barangkali dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan dulu, persilakan barangkali ada. Oh, mau boleh. Terima kasih banyak Pak Tio, saya sudah diundang dan hadir di sini untuk bisa hadir dalam kegiatan ini, dan khususnya saya pribadi ini sangat membantu sekali, membantu pengetahuan, menambah pengetahuan saya Pak Tio dalam cara untuk lebih mengenal peserta didik kita, dan untuk kita bagaimana nanti menghadapi situasi kondisi di sekolah kita, karena zaman terus berubah dan kita harus mengikuti itu Pak. Mungkin sewaktu kita di bangku perkuliahan dulu ya, gini juga pernah kuliah dulu Pak. Jadi kita mengenal di kan saya tahu itu ada stimulus respon itu. Nah itu yang sering itu. Ternyata kan teori belajar itu terus berubah, berkembang sesuai kebutuhan zaman. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat membantu sekali Pak Tio. Ternyata teori belajar itu akan dikatakan ya Pak, bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tidak ada yang kebenaran yang mutlak, ternyata itu harus kita tetap belajar dan belajar. Terima kasih banyak buat Pak Tio dan teman-teman yang sharing, ngasih masukan lah buat kebaikan sekolah kita ke depan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ogi Mugiono, luar biasa sekali penyampaiannya. Pesan dari Pak Ogi bahwa benar bahwa kita harus selalu belajar untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Ya Ogi ya. Jadi ketika ada suatu teori yang dulu kita pelajari, ternyata ada teori baru, kita ikuti. Ya, inilah zamannya, gitu kan. Nanti ada apa lagi, kita juga sesuaikan lagi. Dan kita pilih mana yang lebih memungkinkan untuk kita terapkan di sekolah, yang lebih bermanfaat dan memberikan makna yang tepat. Ya, itu saja. Barangkali Bapak Ibu ada lagi. Kalau tidak ada, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir di sini bersama-sama kita sharing, dan saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaiannya, dan hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang sedikit itu saya harap bisa menjadi manfaat untuk perkembangan sekolah kita, perbaikan sekolah kita agar bisa lebih maju lagi dan menjadi sekolah yang unggul. Itu saja, sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.